ya, rekam dulu ya. Oke, jadi pertemuan kita hari ini pertemuan ke-12 dengan topik clustering. Clustering itu karena kalau sebelumnya kita belajar ya ada beberapa algoritma penting dalam penambangan data atau data mining. Yang pertama kan kemarin kita belajar tentang itu ya, tentang association rule, aturan asosiasi. Jadi hubungan sebab akibat, karena ini maka apa dan sebagainya itu. Karena ini dan ini maka apa. Atau karena ini maka ini dan ini gitu dan sebagainya dengan segala macam kombinasinya. Nah, nanti kita tinggal tentukan aja kita mau confidence level minimum berapa, support level minimum berapa dan sebagainya untuk mencari nilai-nilai yang menurut kita menarik gitu ya. Nah, nanti yang berikutnya kemarin kita belajar mengenai klasifikasi. Kalau klasifikasi itu masuk dalam kategori supervised learning ya. Jadi kita mempunyai data yang kita latih, kita mempunyai data lengkap dengan labelnya atau kelasnya gitu ya. Kelasnya itu bisa misalnya ini orang ini termasuk apa ya? Kalau kepatuhan kreditnya bagus atau tidak, orang itu hepatitis atau enggak, orang ini apa dan sebagainya ya atau tidak biasanya. Atau bisa klasifikasinya lebih dari ya atau tidak juga bisa, tergantung kebutuhan kita mau apa gitu ya. Nah, klasifikasi itu macam dalam kategori supervised learning atau pembelajaran yang supervisi karena kita sudah tahu jawabannya, kita mengajari komputer untuk bisa mencari jawaban dari data yang kita belum tahu jawabannya. Tapi kita punya data yang sudah tahu jawabannya, model kita latih dengan data-data itu lengkap dengan jawabannya, sehingga dia bisa melakukan beberapa perbaikan supaya tingkat kesalahan tebakannya itu berkurang gitu. Nah, itu nanti kalau sudah jadi, kita sudah yakin dengan tingkat akurasi yang kita inginkan dan kita sudah yakin, kita coba data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan dia akan memberikan jawaban dengan berbagai macam cara ya kemarin ya, termasuk juga base dan sebagainya itu ya. Jadi banyak sekali ya. Sekarang kita salah satu algoritma penting lagi namanya clustering. Clustering itu adalah pengelompokan. Cluster ya. Clustering itu pengelompokan, tetapi kita sebelumnya belum tahu harus dibagi berapa kelompok. Jadi kita punya data, tapi kita sama sekali nggak tahu ini harusnya dibagi berapa kelompok. Jadi dia masuk dalam kategori unsupervised. Jadi tidak disupervisi karena kita sendiri nggak tahu jawabannya. Jadi kita minta algoritma untuk menentukan untuk kita. Itu biasanya jadi sarana awal kalau kita mau melakukan yang supervised learning itu. Jadi kita punya data, kita sama sekali nggak tahu jawabannya, kita masukkan dulu ke algoritma klasterisasi, dia akan memberikan jawaban. Nah, nanti kelompok-kelompok atau klaster-klaster itu kita kasih nama. Nah, kan nama itu dari sarana untuk jadi klasifikasi gitu. Biasanya kita memakai klasterisasi dulu, baru kita nanti menggunakan teknik-teknik yang lain biasanya untuk memahami data. Oke, saya mau share screen ya. Oke, topik kita hari ini analisis cluster. Analisis cluster ya. Jadi agendanya kita mengenal clustering itu apa, terus persyaratan untuk clustering itu apa saja, dan kita kalau kita dapat data itu kan tidak semua bentuknya angka ya. Ada yang bentuknya biner misalnya ya atau tidak. Ada yang bentuknya cuman istilah misalnya warna atau misalnya golongan darah gitu ya. A, B, O, terus apa golongan darah apa lagi sih? A, B, O, sama apa lagi? Golongan darah ya. Nah itu kan, terus ada yang warna misalnya. Misalnya buah warnanya apa, kuning, oranye, merah, oranye, biru, ungu, dan sebagainya. Nah itu nanti treatmentnya bagaimana? Karena kalau kita menggunakan algoritma itu harus dibuat jadi angka semua. Kita nggak mungkin mengolah data yang sifatnya sebutan atau tulisan. Jadi kita harus ubah jadi angka supaya bisa dihitung. Gitu. Kalau dia masih dibiarkan dalam bentuk tulisan, kita nggak bisa melakukan analisa matematika. Jadi cara kita men-treat data supaya kita bisa melakukan cluster dengan baik itu tergantung jenis datanya. Ada yang sifatnya variabel skala interval, ada yang sifatnya biner ya atau tidak, ada sifatnya nominal, ada yang sifatnya ordinal,
dan ada yang sifatnya skala rasio. Nah, kemudian kita melihat clustering itu seperti apa. Ya. Jadi cluster itu apa sih? Jadi kumpulan objek yang sejenis itu harusnya masuk dalam satu cluster. Tapi kumpulan objek yang tidak sejenis atau berbeda harus dalam cluster yang berbeda. Itu sesimpel itu saja. Jadi cluster itu kalau dia sejenis, mirip, harus satu kelompok. Tapi kalau dia beda, harusnya dia di beda kelompok. Itu syarat mutlaknya di situ. Nah, jadi kalau kita melakukan analisis cluster, berarti kita harus mencari kemiripan antar data satu dengan data yang lain ya. Cara mencari kemiripannya gimana? Kita lihat karakter dari masing-masingnya. Karakternya itu apa? Ya atribut-atributnya itu. Ya, misalnya ada buah. Buah itu apa? Kita tanya dia dimensinya berapa, ya. Kemudian warnanya apa, baunya apa, beratnya berapa dan sebagainya itu. Itu karakter-karakternya. Nah, itu kita cari yang mirip gitu. Jadi kita asumsinya kalau parameter-parameter itu mirip, berarti seharusnya dia masuk dalam satu kelompok. Kalau ternyata parameternya beda, dia seharusnya terpisah dari kelompok, bukan dalam satu kelompok. Dan itu masuk dalam kategori yang tadi saya ceritakan ya, unsupervised learning. Jadi pembelajaran yang tidak disupervisi karena kita sendiri nggak tahu jawabannya. Ini contohnya misalnya ya, untuk bisnis kita menemukan kelompok konsumen atau target pemasaran. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada email ya, jadi kita kalau mau pemasaran tuh harus ngirim pakai surat. Gitu. Kalau surat tuh kan ada biayanya meskipun sedikit. Kalau kita punya anggota yang banyak itu kan cost juga ya. Tapi kita kan pengen siapa yang perlu saya kirimin surat ya, supaya kemungkinan ditanggapinya tinggi gitu. Ngapain saya kirim ke calon konsumen saya dan saya tahu dari sifat-sifatnya dia nggak bakal respon gitu. Itu kan buang-buang uang saja. Nah itu bisa juga. Atau kita mau membagi, saya itu ada berapa kategori sih? Nah, kita bisa menggunakan clustering. Biologi juga sama. Biologi itu dulu ilmunya clustering. Jadi mengamati dan sebagainya, akhirnya mereka bisa mengelompok-kelompokkan jenis tanaman, jenis hewan, dan sebagainya gitu ya. Kalau hewan ada yang vertebrata, ada yang avertebrata. Binatang juga ada yang sifatnya darah panas, darah dingin, dan sebagainya itu. Mereka awalnya mengamati dulu, dan akhirnya mereka mengelompok-kelompokkan, dan akhirnya terciptalah kerajaan binatang yang kita pelajari sekarang ini ya. Karena mereka awalnya dulu kan nggak tahu kan. Awalnya mereka nggak tahu kan ya. Terus kemudian web misalnya mau mengklasifikasi dokumen. Terus dan juga berbagai hal lainnya. Tadi saya ceritakan ya, biasanya klasterisasi merupakan proses awal sebelum diaplikasikan algoritma lain. Jadi supaya kita bisa punya gambaran dulu lah, data saya itu kayak gimana sih tampangnya gitu ya. Baru saya bisa, oh cocoknya kalau yang supervised learning itu pakai yang mana. Nah, ini. Cluster yang baik itu kayak gimana? Kalau cluster yang baik itu apa? Ada kesamaan intra-kelas yang tinggi. Jadi intra-kelas itu berarti kesamaan objek-objek dalam satu kelas itu harusnya kesamaannya sangat tinggi. Tetapi interkelas, satu kelas dan kelas lain harusnya rendah kesamaannya. Harus beda. Jadi kualitas clustering tergantung pada ukuran kemiripan yang dipakai. Terus kemudian juga kualitas clustering juga diukur dengan kemampuan untuk menemukan pola tersembunyi. Jadi datanya kan besar, kita melakukan clustering kita bisa menemukan sesuatu yang cuman kita amatin saja nggak mungkin gitu. Itu clustering bisa membantu ya. Nah, itu kita untuk menentukan cluster itu kita melihat datanya, biasanya ditentukan dalam bentuk matriks ya. Dan kita juga melihat matriks ketidaksamaannya. Jadi kita kan mau mencari seberapa beda atau seberapa sama satu objek dengan objek yang lain, maka nanti ada matriks ketidaksamaan. Kalau matriks data itu kayak gini, saya punya data jumlahnya N dengan punya tipe atau atribut P. Nah, otomatis nanti ini X, ini data yang pertama, ini data kedua, ini data ke I, ini data ke N. Nah, masing-masing ini untuk atribut-atributnya. Ini atributnya juga harus jumlahnya sama ya. Nggak mungkin ada yang atributnya cuma 10, ini 11, ini 15, ini 5, dan sebagainya. Harus dibuat sama. Dan harus dilihat bahwa semua atributnya itu punya nilai. Dan tidak ada yang null atau not number dan sebagainya gitu. Nah, ini cara menjelaskannya atau menuliskannya dalam matriks data. Nah, ini kan matriks mau kita olah jadi dengan cara matematika kan ya.
Anda kan pada di aljabar linear. Matrik itu kan kalau angka kan bisa dilakukan sesuatu, tapi kalau dia cuma tulisan atau sebutan kan nggak bisa. Misalnya atribut ke F ini ternyata golongan darah gitu. Ada golongan darah A, AB, O dan lain-lain itu. Nah, kita mau ngolahnya gimana? Kalau itu mau dilakukan operasi matematika, jadi harus kita ubah jadi suatu angka. Nah, ini yang kita sebut nanti kalau semuanya nanti diubah jadi angka, nanti ada matrik ketidaksamaan. Matrik ketidaksamaan itu biasanya diagonalnya 0, karena dia tidak mungkin tidak sama dengan dirinya sendiri kan ya. Jadi ini kan kayak saya kalau dengan diri saya sendiri bedanya apa ya, nggak ada 0 gitu. Tapi ini adalah perbedaan antara objek ini dengan objek sebelahnya begitu. Dan ini nade ini jarak. Jadi menentukan perbedaan satu objek itu kita lihat jaraknya. Jarak. Jadi nanti kenapa separuh D12 dan D21 itu sama. Jadi jarak antara objek 1 dengan objek kedua dengan jarak antara objek 2 ke 1 itu kan sama saja. Karena jarak ya. Jarak itu kan tidak ada negatif. Gitu. Jadi kenapa matriknya cuma separuh? Karena sebetulnya di atas ini cuma cerminannya saja. Nah, seperti ini ya. Jadi dari yang matrik data kita olah menjadi matrik ketidaksamaan. Nah, itulah yang menentukan seberapa sama objek satu dengan objek lain. Nanti perhitungan. Nah, sekarang kita lihat tadi kan ada beberapa atribut yang sifatnya angka, ada beberapa atribut sifatnya tulisan, ada beberapa atribut sifatnya sebutan dan sebagainya. Bagaimana cara mengolahnya? Jadi ada beberapa jenis variabel ya, ada variabel skala interval, variabel biner, variabel nominal, variabel ordinal, variabel skala rasio, dan juga kombinasinya. Kemungkinan besar nanti Anda menghadapi data yang sifatnya kombinasi. Nah, kalau variabel skala interval itu mudah, kayak angka, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya itu kan skalanya interval ya, dan sifatnya linear gitu. Itu mudah aja. Jadi kita pakai aja, tapi harus hati-hati dalam memilih satuan. Karena kita memakai satuan cm dengan satuan inci, nanti kemungkinan variabelnya hasil pengolahannya beda. Kita juga harus hati-hati antara variabel satu dengan variabel yang lain atau parameter satu dengan parameter lain, karena ada parameter satu yang angkanya besar sekali. Misalnya ada variabel penghasilan, kan jutaan ya. Sekarang UMR aja sudah jutaan kan. Terus yang satunya variabel berat badan. Gitu. Penghasilan berat badan. Penghasilan juta-jutaan, 6 digit, berat badan cuma puluhan kilogram. Gitu. Kan kalau kita ukur jaraknya jadi nggak imbang. Gitu ya. Karena apa? Satunya skalanya besar sekali, satunya skalanya hanya puluhan. Jadi harus kita normalisasi datanya. Ya. Nanti ada teknik normalisasi. Jadi tidak semua variabel nanti imbang dalam skala range-nya. Ada range-nya sampai jutaan kayak penghasilan, ada range-nya puluhan. Umur gitu juga sama ya, range-nya kan cuma puluhan gitu ya. Terus nanti yang lain mungkin skalanya lebih sedikit lagi ya. Jadi kita harus hati-hati. Harus dalam mengolah data. Ini kalau pengolahan data itu ada seninya. Ada seninya, harus memahami benar datanya ya. Nah, jadi kita data yang ada itu harus diubah ke variabel yang tidak ada satuannya. Karena apa? Kalau kita menggunakan satuan, nanti kalau kita pakai satuan yang berbeda, hasilnya akan lain. Kalau kita pakai satuan yang beda lagi, hasilnya lain. Terus ada data-data yang tidak imbang tadi ya. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mengubah data-data itu menjadi sesuatu yang tanpa satuan dan tanpa unit ya. Jadi kita bisa menggunakan mean absolute deviation, itu rumusnya kayak gitu. Atau kita bisa menggunakan z-score, rumusnya kayak gitu. Ya, z-score. Oke. Di sini ada pertanyaan nggak? Jadi nanti kalau kita menghitung ketidaksamaannya, kita tinggal hitung jaraknya aja dengan variabel yang tanpa unit tadi. Dan itu pasti sudah dijamin range-nya jadi sama. Gitu. Nah nanti kita bisa tinggal mengukur jaraknya. Nah jarak itu ternyata ada berbagai macam sebutan jarak ya. Ada namanya jarak Euclidean atau jarak Euclidean distance.
ada jarak yang namanya Manhattan distance, ada jarak yang namanya Minkowski distance. Itu ternyata ada istilahnya, kita mau pakai rumus jarak yang mana. Kita lihat yang Euclidean itu kayak Pythagoras. Jadi dikuadratkan, kemudian diakar. Dikuadratkan tuh untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Dikuadratkan, kenapa harus dikuadratkan? Alfa tahu nggak? Kenapa harus dikuadratkan? Halo? Alfa. Halo? Ada yang tahu nggak kenapa harus dikuadratkan? Ada yang tahu nggak kenapa harus dikuadratkan ya? Biar hasilnya nggak minus, Pak. Betul. Ya, jarak kan nggak boleh negatif ya. Jarak kan nggak mungkin negatif. Ini jarak Jakarta Klaten berapa? Minus 450 kilo kan nggak ada. Jadi pasti dikuadratkan, baru nanti diakar supaya dia angkanya jadi angka positif ya. Dan dia sebetulnya analogi dari tadi kok hilang anunya ya. PowerPoint saya hilang. Jadi analogi dari Pythagoras, tapi nggak cuma X sama Y, tapi X1, X2, X3, X4, dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau yang Euclidean tuh kayak gitu, Euclidean distance. Saya share lagi. Ada kendala untuk sharing. Bentar, masih ada permasalahan. Oke, jadi kalau Euclidean distance tuh dikuadratkan terus diakar. Yang kedua tuh yang standar Manhattan atau city block. City block tuh dia tidak mengakar, tidak mengkuadrat, tetapi hanya menghitung saya harus geser berapa di sumbu X tambah berapa geser sumbu Y tambah berapa geser sumbu Z gitu ya. Terus itu semuanya di absolute value. Itu tujuannya apa ya? Sama. Tujuannya supaya apa? Menghitung jaraknya tapi tidak perlu dikuadrat-kuadratkan, tapi semuanya dinilai absolute value-nya. Saya lagi terkendala share screen ini. Cari masalahnya dari mana. Terlalu banyak aplikasi yang kebuka kali. Tadi saya coba out dulu ya, nanti masih masuk lagi ya. Ada saya terkendala share screen. Siapa? Semoga sekarang bisa enggak.
Oke, kelihatan ya yang ini ya. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau yang Euclidean tadi ya, kayak Pythagoras pokoknya. Terus kalau yang berikutnya yang Manhattan itu adalah hanya mengukur absolutnya terhadap setiap dimensinya ya. Jadi X1, I1, XJ1 jaraknya berapa, absolute value dimensi yang kedua tambah dimensi yang ketiga sampai P dimensi. Jadi dia tidak dikuadratkan, tidak diakar, tapi hanya menghitung jaraknya dengan menyusuri masing-masing. Kalau misalnya sumbu X, Y, Z, ya berarti saya harus bergeser ke sumbu X berapa, ditambah bergeser sumbu Y berapa, tambah bergeser sumbu Z berapa. Itu yang jarak Manhattan. Seperti ini tuh sebetulnya kita mau memakai yang mana tuh nanti kita coba-coba aja yang paling optimal yang mana ya. Jadi kita bisa coba dulu pakai Euclidean, kita coba pakai Manhattan, kita coba pakai yang lain. Terus nanti kita tinggal tentukan yang optimal yang mana tuh. Sebenarnya jarak sesungguhnya itu tidak jadi penting. Yang penting hasil akhirnya klasternya masuk akal enggak. Gitu. Terus yang jarak mean Cauchy itu generalisasi dari Manhattan sama Euclidean, di mana dia dikuadratkan dengan suatu nilai dan diakar dengan nilai yang sama. Jadi kalau misalnya saya kuadratkan 3 tapi saya akar 3 gitu. Saya kuadratkan 4 akar 4. Jadi kalau dia kuadratkan dengan 1 berarti dia Manhattan. Tapi kalau kuadratnya 2 berarti dia Euclidean. Bisa 3, bisa 4 dan bisa 5 itu lebih general istilahnya. Kalau yang namanya Minkowski design. Kalau ternyata kita merasa ada variabel yang lebih penting daripada yang lain, kita bisa beli bobot juga. Jadi misalnya kalau ada data gitu ya, ternyata datanya kita melihat kalau penghasilan itu ternyata lebih penting daripada berat badan misalnya. Penghasilan lebih penting daripada golongan darah, gitu ya. Oh berarti yang berat badan kita kasih bobot lebih, misalnya 2, yang lainnya 1. Gitu. Jadi itu justifikasinya juga terserah Anda. Jadi misalnya kalau Anda mengolah data kesehatan itu ternyata misalnya ya gula darah, tensi dan sebagainya ternyata penting dibanding faktor lain. Nah itu bisa dikasih bobot lebih gitu. Nah seberapa lebihnya, seberapa bobotnya ya tergantung Anda sebagai penelitinya, terserah Anda gitu ya. Terus pembobotannya mau pakai yang Minkowski boleh, mau pakai Manhattan boleh, mau Euclidean boleh. Yang penting kan bobotnya nanti tinggal ditentukan saja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk yang skala interval? Jadi skala interval itu biasa. Nah kita masuk yang tipe kedua yaitu biner. Jadi kalau biner itu gimana gitu? Cara ngolahnya. Kita lanjut ya. Kalau datanya biner, misalnya laki-laki perempuan, gitu. Atau misalnya ya atau tidak, gitu. Setuju atau tidak, itu kan biner ya. Kalau ya atau tidak ya kita ubah jadi 0 dan 1. Nah biner itu ternyata ada 2. Biner yang sifatnya imbang, berarti kalau laki perempuan kan ya rata-rata sama lah ya, meskipun katanya perempuan lebih banyak gitu ya. Tapi kan sebenarnya mirip-mirip gitu. Jadi angka 0 dan 1 itu kalau kita balik pun itu hitungannya sama. Jadi misalnya kalau yang laki-laki saya kasih angka 0, yang perempuan saya kasih 1 dan kemudian saya olah. Atau yang laki-laki saya kasih angka 1 dan perempuan kasih 0 kita olah. Itu hasil akhirnya mirip gitu. Itu namanya biner murni gitu ya, biner yang imbang gitu ya. Tetapi nanti ada biner yang lain ceritanya. Jadi kalau biner itu ada 2 kondisi, 0 dan 1. 0 itu tidak ada, 1 dan ada. Atau yang lain gitu ya. Misalnya kalau perokok ya, 0 itu bukan perokok, 1 itu perokok. Atau yang lain-lainnya. Kita tidak bisa melakukannya seperti interval scale, karena pasti hasil klasterisasi akan salah besar. Jadi kita harus menghitung ketidaksamaannya dengan metode seperti ini, antara 2 objek, 1 dan 0, objek I sama objek J. Nanti ada antara 1 dan 1 disebut Q, antara 0 dan 1 R, antara 1 dan 0 itu S, dan sebagainya. Ini kita jumlah Q plus R, S plus T, Q plus S, R per T, dan ini P. Gitu ya. Nah, untuk menghitung kalau binernya simetris, jadi kalau tadi saya bolak-balik itu hasil akhirnya mirip, itu kita bisa menghitung jaraknya ini. Jarak I terhadap J adalah R plus S dibagi
QRST. R plus S itu yang mana? Yang diagonal ini, diagonal kebalikannya. R plus S dibagi QRST seluruhannya. Itu jaraknya. Kemudian kalau asimetris itu lain cerita. Kalau asimetris itu gini. Saya mau melakukan penelitian di mana data yang saya tertarik itu jumlahnya sedikit. Misalnya penelitian tentang HIV gitu. Orang yang terkena HIV kan lebih sedikit daripada orang yang nggak kena HIV. Padahal orang yang kena HIV itu yang inter saya gitu. Jadi kalau saya anggap itu variabel biner simetris, nanti hasilnya akan kacau. Jadi saya harus memberikan nilai 1 pada yang populasinya sedikit yang interest itu. Ya. Jadi kalau saya pengen penelitiannya tentang yang saya pengen memperhatikan yang penderita HIV-nya, berarti saya kasih angka 1. Yang bukan penderita HIV-nya saya kasih angka 0. Dan itu sifatnya tidak imbang karena apa? Yang 1 pasti jauh lebih sedikit daripada yang 0. Tetapi itu yang interestnya gitu. Gitu ya. Itu. Nah, nanti kita kalau menghitung jaraknya nanti menggunakan koefisien Jakart. Jakart itu apa? Yang 0 dan 0-nya diabaikan. Jadi QRS saja, T-nya nggak ada. Gitu. Jadi jaraknya menggunakan koefisien Jakart. Ini contoh misalnya antara Jack, Mary, Jim. Oh, sini ada beberapa gejala sama informasi lainnya, gender, MFM, fever, cough, hasil tes 1, hasil tes 2, hasil tes 3, hasil tes 4, ini tes laboratorium gitu ya. Kalau P itu positif, N itu negatif. Kalau ini NNN, ini tes yang ketiga, tes penyakit yang ketiga NPN, tes yang keempat NNN. Nah, ini nanti kan otomatis kalau yang gender kan kita anggap 1 dan 0 terserah. Kalau fevernya, kalau Y, kalau kita kan mau lihat ya, kalau Y 1 misalnya, kalau 0 itu 0. Terus cough-nya juga sama, kalau Y itu 1, 0 dan sebagainya. Kalau P berarti kalau positif itu 1, kalau negatif 0 dan seterusnya. Nah, ini kita mau hitung jarak ini. Nah, jaraknya kita bisa lihat ini, antara jarak antara Jack sama Mary itu kayak gini rumusnya. Menggunakan yang tadi 0,33. Jarak antara Jack sama dengan Jim 0,67. Jarak antara Jim sama Mary itu 0,75. Jadi kalau dilihat di sini, ternyata jarak Jim dan Mary itu adalah paling besar. Berarti penyakit yang diderita Jim dan Mary itu yang paling berbeda, paling jauh perbedaannya dibandingkan yang lain. Nah itu kalau di sini penyakitnya Jack sama Mary karena dia paling kecil, berarti dia yang paling mirip. Gitu. Seperti itu ya. Menggunakan rumus itu. Kalau biner, nilainya biner. Oke, ada pertanyaan nggak untuk yang biner? Jadi biner itu ada dua, yang simetris sama asimetris. Kalau yang simetris itu mau tak bolak-balik 0 dan 1-nya hasilnya mirip. Tapi kalau yang asimetris itu biasanya hasilnya populasi yang satunya tuh kecil sekali tapi sangat penting. Misalnya saya mau mencari orang yang sakit tuberkulosis gitu kan sedikit gitu, dibandingkan orang yang sehat. Yang sedikit itu ya kasih angka 1 karena memang menjadi perhatian saya gitu. Yang lainnya yang besar sekali itu 0. Tapi begitu menghitung jaraknya, saya nggak bisa menghitung jarak biasa, tapi saya harus menggunakan Jakart coefficient. Terus yang berikutnya adalah variabel nominal. Variabel nominal tuh kayak warna. Kalau warna itu kan sebetulnya mau merah atau hijau mana yang duluan nggak penting sebetulnya ya. Meskipun katanya menurut ilmu frekuensi itu merah sama hijau tuh ada nilainya. Tapi kalau secara kasat mata mau merah dulu baru hijau atau hijau dulu baru merah itu nggak ada bedanya. Nah sekarang caranya kalau seperti ini kita kasih label saja, kita kasih angka, kita asumsikan merah misalnya 1, hijau 2, biru 3, kuning 4, hitam 5 dan sebagainya, terserah. Yang penting berarti kalau merah angka 1, hijau 2 dan seterusnya. Nanti begitu kita ganti dengan angka, kita bisa olah dengan seperti biasa. Nanti menghitung ketidaksamaan atau jaraknya itu P minus M bagi P. Terus yang kedua adalah variabel ordinal. Kalau variabel ordinal itu istilah tetapi ada maknanya. Jadi kita nggak bisa sembarang mengurutkan. Misalnya ya, antara batita, balita, remaja, orang tua, tua bangka gitu. Itu kan pasti ada urutannya. Nggak mungkin kita urutnya dibalik, itu nggak mungkin kan. Jadi istilah-istilah itu secara natural tuh ada urutannya.
ada urutannya. Jadi kalau secara natural ada urutannya, urutannya harus benar, nggak boleh salah. Misalnya kalau harus setelah batita ya harus balita. Nggak mungkin setelah batita remaja, baru saya terus balita, nggak mungkin. Jadi urutannya harus gitu dulu, baru nanti kita kasih angka. Misalnya medali emas, perak, perunggu, kan lebih lebih berharga emas kan daripada perak. Ya nanti otomatis kalau saya ngurutin juga harus perunggu dulu, kasih angka 1, perak saya kasih angka 2, dan emas saya kasih angka 3. Nggak boleh kebalikan. Jadi ini suatu istilah, tetapi istilahnya memang ada makna urutannya. Gitu ya. Makna urutannya. Misalnya konsumen kan ada yang kelasnya kelas silver, gold, sama platinum gitu, kalau di bank gitu ya. Nah, itu kan pasti harusnya kalau saya kasih angka, nanti yang silver itu saya kasih 1, gold itu 2, platinum 3. Gitu. Itu ya. Jadi itu ada maknanya. Kalau ada maknanya urutannya nggak boleh ngawur. Beda dengan yang variabel yang nominal yang biasa gini. Itu mau urutannya mana, asal konsisten nggak masalah. Jadi kita tinggal ganti aja angka, tapi harus sesuai dengan makna urutannya gitu. Kalau yang ordinal. Ini rumusnya kita bisa menggunakan Z itu, Z-score. Nanti kita bisa menentukan menggunakan rumus jarak yang biasa. Oke. Kalau yang skala rasio itu adalah kalau sifatnya, jadi misalnya populasi bakteri gitu ya. Jadi kalau menggunakan interval biasa nanti ada yang sangat banyak sekali gitu. Satunya sangat sedikit sekali. Jadi kalau kita menggunakan logaritma baru masuk akal gitu. Ini misalnya populasi dari suatu bakteri di suatu tempat begitu. Itu kan satunya sedikit sekali, satunya banyak sekali. Kalau pakai linear nggak memungkinkan karena jaraknya terlalu jauh. Nah, kita bisa menggunakan rasio. Nah, rasionya kita bisa menggunakan log gitu. Di logaritma. Sudah diajarin ya di matematika logaritma. Dan nanti logaritmanya itu yang kita pakai sebagai interval gitu. Terus kalau variabel campuran gimana? Nah, variabel campuran yang kita olah satu persatu, kita lihat satu persatu, kita konversi menjadi angka yang seharusnya dia tipenya ordinal atau tipenya mana gitu ya. Kita ubah jadi angka 1 dan 0 dan sebagainya. Kita juga mungkin bisa pisah-pisah gitu. Ada data kita bisa pisah-pisah lah, itu memang butuh kejelian. Kita mau memakai pendekatan yang mana. Ini rumusnya pada variabel campuran, rumusnya seperti ini. Mungkin saya nggak akan jelaskan dengan rinci seperti apa. Nah nanti ada menghitung matrik ketidaksamaan pada variabel campuran tuh kayak gini. Ada beberapa rumus yang kita bisa pakai nanti ya. Terus kemudian, nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi tadi ya, kalau klaster itu adalah data yang mirip harusnya satu klaster, data yang beda harusnya beda klaster. Terus cara menghitung kemiripan apa? Jaraknya. Jaraknya itu apa? Dari jarak dari masing-masing variabelnya. Nah, tapi variabel kan macam-macam. Ada yang variabel sifatnya biner, ada variabel namanya ordinal, ada variabel namanya nominal. Nah, kita harus treat satu persatu karena algoritma itu hanya bisa mengolah angka, nggak bisa mengolah istilah. Nah, itu nanti tergantung masing-masing kita ubah jadi angka, barulah kita bisa melakukan penghitungan supaya bisa menghitung jarak. Gitu. Jadi kalau jarak itu nanti sebenarnya mau pakai Manhattan, mau pakai Euclidean, mau pakai Minkowski itu terserah karena kita asal kita milih yang paling pas saja. Gitu ya. Nah, nanti baru kita bisa ketahuan jaraknya. Oh, keanunya apa? Hasil klasternya. Nah, klaster itu ada macam-macam ternyata. Ada yang sifatnya partisional, berarti satu klaster dan klaster yang lain itu nggak ada kesamaan sama sekali, benar-benar terpisah secara jarak. Gitu. Terus yang kedua adalah klaster yang sifatnya hierarkikal, jadi ada hierarkinya, jadi mungkin ada subkelompok gitu. Kalau namanya hierarkikal, ini mungkin ilustrasinya kayak gini. Kalau yang partisional itu kayak gini, saya punya data, terus kemudian saya partisi, berarti dia berhasil mengelompokkan jadi 3 jenis. Nah, gitu aja. Masing-masing partisi ini nggak ada hubungan sama sekali satu dengan yang lain. Gitu. Tapi kalau yang sifatnya hierarki kayak gini, jadi ada kelompok, mungkin ada subnya.
Supnya juga bisa pendekatannya macam-macam. Ternyata ada semuanya tradisional tuh kayak gini. Jadi ada sup, dalam sup ada sup. Tapi yang non tradisional tuh bisa ada supnya tuh sama sekali nggak ada hubungan ya. Ada klaster satu, di dalamnya ada supnya lagi. Nah, kalau ditulis dalam dendrogram kayak gini. Metode partisi itu macam-macam. Kita bisa menggunakan algoritmanya, bisa menggunakan k-means biasanya, atau bisa menggunakan k-methoid. Yang paling sering itu k-means. K-means itu algoritmanya kayak gini. Nanti Anda bisa coba juga ya. Jadi kita ambil suatu angka sembarang, kemudian kita kelompokkan, kita hitung lagi, kita rearrange sampai tidak berubah lagi. Tapi ini kelemahannya K-nya harus ditentukan. Jadi kita harus tebak dulu. Ini ada berapa kelompok. Biasanya kita coba dulu K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4, K-nya 5 dan sebagainya. Sampai ternyata ada K yang ekstranya itu nggak ada anggotanya. Berarti sudah mentok ya. Ini contohnya ya. Saya punya data. Kemudian saya random saja. Ada 2 titik merah ini saya random. Taruh aja. Dret-dret gitu ya. Terus kemudian dihitung. Oh, dari hasil perhitungannya ternyata terbagi menjadi 2. Karena dihitung dari jarak dari masing-masing ini ya. Ini terhadap masing-masing dihitung jaraknya, masing-masing terhadap keduanya. Yang terdekat tuh masih berarti masuk dalam satu kelompok. Nah, berarti dibagi 2 gini. Setelah dibagi 2, kita tentukan pusatnya dari klaster itu. Ini klaster ini senternya mana? Nah, senternya di sini ternyata, senter yang baru ya. Terus kemudian kita hitung ulang lagi. Semua data kita hitung ulang lagi terhadap senter yang baru. Kemudian nanti ada yang diganti-ganti keanggotaannya. Oh ternyata salah hitung tadi ya gitu. Akhirnya jadi kayak gini dan seterusnya gitu ya. Nah itu nanti berhenti sampai sudah tidak ada pergantian keanggotaan dari masing-masing data. Kalau sudah fix berarti dia sudah berhenti, nggak ada rearrangement, berarti algoritmanya sudah, klasterisasinya sudah selesai. Seperti itu. Nah nanti kita bisa coba K-nya 3 seperti apa, K-nya 4 seperti apa dan sebagainya. Nah, klasternya kita juga sifatnya hierarkikal juga bisa. Jadi ada bertumpuk seperti ini. Karena kalau bertumpuk tuh nanti ada 2 algoritma. Yaitu algoritma yang namanya aglomeratif. Ada algoritma yang sifatnya divisif. Jadi aglomeratif itu bottom up. Dari bawah dulu naik ke atas. Kalau divisif itu top down. Dari atas dulu baru dipecah-pecah ke bawah. Nanti kalau aglomeratif itu namanya Agnes. Gitu. Kalau divisif namanya Diana. Algoritmanya ya. Jadi sudut pandangnya aja. Kalau aglomeratif itu dari masing-masing itu dianggap satu klaster sendiri, kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi kelompok besar. Itu Agnes, aglomeratif. Kalau divisif itu lain, malah dia melihat semua data satu klaster dulu, baru coba dipecah-pecah sampai beberapa tahapan, akhirnya dari masing-masing klaster anggotanya sendiri-sendiri. Itu namanya divisif. Hasil akhirnya kemungkinan bisa sama, kemungkinan bisa berbeda. Jadi arahnya saja, stepnya kebalikannya kalau yang aglomeratif dengan divisif. Jadi aglomeratif atau aglomeratif nesting itu pendekatan bottom up. Jadi mulai dari setiap objek dalam satu grup sendiri kemudian dikelompok-kelompokkan sampai dia berhenti di level tertinggi. Ini pseudocode-nya untuk yang aglomeratif nesting gitu ya. Ini ada situasi awal, penjelasan, ilustrasi dan seterusnya. Kalau Diana atau divisif analisis itu pendekatannya top down. Jadi semua anggota dalam satu kelompok dulu, baru coba dipecah-pecah dari kecil-kecil sampai tidak ada, sudah terminate gitu kondisinya. Oke. Begitu penjelasan dari saya tentang materi kita hari ini. Anda bisa belajar sendiri atau Anda bisa cari-cari materi di YouTube kalau memang pengen yang lebih jelas lagi dengan ilustrasi yang mungkin lebih animatif. Jadi pada intinya clustering itu salah satu ilmu yang penting dan biasanya sangat menjadi awal kalau saya sama sekali tak punya ide data saya mau diapain gitu ya. Data saya mempunyai berapa kelompok, saya bisa menggunakan berbagai macam metode untuk klasterisasi. Nanti kalau sudah klasternya ketemu, nah baru saya coba memahami klaster itu, saya kasih nama. Klaster itu saya kasih nama, saya kasih karakternya, kemudian itulah menjadi kelasnya. Nanti bisa menjadi sarana untuk tujuan berikutnya, itu menggunakan klasifikasi gitu ya, yang kita pelajari di minggu sebelumnya atau yang asosiasi yang kita pelajari di minggu sebelumnya juga.
Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silahkan. Albert Kurniawan ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oke, Arsenius. Belum, Pak. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Vincent gimana? Silahkan Vincent. Mau nanya untuk yang tugas, Pak. Gimana? Jadi kan pada yang tugas nomor 1 sama nomor 2 itu menggunakan weather.arff Ya. pada directory WK yang itu, Pak. Jadi pada beberapa WK yang versi lain itu cuma ada weather.nominal sama weather.numerik, Pak. Yang numerik coba. Baik, Pak. Yang numerik ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Silahkan. Pak mau tanya. Ya. Itu kan kita disuruh buat pakai yang mahasiswa CSV itu kan, Pak. Nah, terus yang pakai cobweb itu kan ada disuruh juga untuk ignore atribut, itu yang dipilih apa ya, Pak? Ignore atributnya. Bentar, saya lihat dulu. Nah, nanti ignore atribut yang kira-kira menghambat dalam proses itunya, k-means-nya gitu. Jadi kita tentuin sendiri ya, Pak? Misalnya ya, nilai tes itu kan sulit untuk dikelompokkan kan, bener kan? Ya. Iya, Pak. Nilai tes. Terus kalau misalnya IPK itu, IPK juga mungkin harus ditreatment dulu ya, kalau kita mau pakai untuk k-means loh ya. Karena nilai IPK semuanya kan berbeda-beda ya. Jadi biasanya kalau kita menemukan angka-angka yang sifatnya panjang seperti ini, kita kelompokkan menjadi 2 atau 3 kategori. Contohnya misalnya kalau nilai tes itu, nilai tesnya kalau misalnya di bawah 30 itu rendah, 30 sampai 70 itu sedang, terus lebih dari 30 tinggi gitu ya. Nanti kita, yang rendah itu kita kasih angka 0, yang sedang itu 1, tinggi itu 2 gitu. Kan masuk dalam kategori ordinal ya. Terus misalnya IPK juga sama, IPK kan macam-macam ya. Nah, IPK itu kita bisa mengacu misalnya kalau di Atmajaya seperti apa. Misalnya kalau IPK lulusan ya, kalau di atas 3,5 itu berarti dia kategorinya apa? Cum laude itu apa? Dengan pujian ya? Apa? Apa itu, Angela? Terpuji, Pak. Dengan pujian atau terpuji? Nah, seperti itu ya. Jadi kan ada istilahnya. Nah, istilah itu kita bisa pakai untuk membuat dia jadi lebih sederhana gitu. Jadi kalau variasi nilainya itu terlalu banyak, memang kita harus treatment supaya k-means kita jalan. Karena kalau enggak, kita nggak mungkin itu. Yang nilai tes sama IPK itu nggak mungkin dipakai untuk k-means, itu berat itu. Karena terlalu variatif ya. Jadi kita bisa melakukan treatment atau kita bisa melakukan ignore gitu. Tapi kalau ignore ya bukan, jadi atributnya jadi terlalu simple gitu. Kita bisa melakukan, makanya kalau kita punya data, langkah pertama kita harus memahami datanya. Memahami datanya. Jadi data itu apa? Misalnya kalau nilai tes tuh, kita bisa ubah aja menjadi nilai ABC juga bisa. Ya. Jadi saya tahu kalau nilai tes itu kalau 80 itu A, terus ada A minus dan sebagainya, itu kita bisa pakai itu juga bisa. Jadi kita harus lihat, misalnya tekanan darah atau tensi itu ya, tensi dari seseorang. Kan tensi itu kan macam-macam ya. Angkanya dari yang sehat kan 80 sampai 120. Tapi sehat itu sebenarnya range-nya berapa sih? Yang kategori sehat itu berapa? Nanti kategori sehat kita ganti istilah aja. Sehat, satunya lagi hipertensi, sama satunya lagi hipotensi misalnya. Nah, itu nanti jadi lebih mudah klasterisasinya gitu. Kalau datanya terlalu banyak sebarannya nanti akan memusingkan dalam hal klasterisasi gitu. Gitu ya. Semoga cukup paham. Kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan?
Sudah ya, kalau enggak, jadi silahkan mengerjakan tugas hari ini. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih bingung juga silahkan coba-coba nyari materi atau resource dari tempat lain atau lihat kembali slide yang saya sediakan. Terus kemudian nanti waktu kayaknya 3 hari cukup ya ini ya untuk yang ini ya, kan nggak begitu besar. Jadi kalau ada memang beberapa hal yang Anda belum bisa ya coba cari diskusi dengan teman-teman Anda solusinya seperti apa, karena saya kemungkinan juga nggak bisa memberikan solusi yang selalu memberikan solusi yang tepat gitu ya. Jadi itu memang itu ya, kalau Anda memang nanti mau jadi data scientist, itu datanya langkah pertama Anda you have to know the data. Jadi Anda harus benar-benar memahami data itu apa, kalau perlu Anda konsultasi dengan ahlinya. Karena kita bukan pakar data tersebut gitu ya. Misalnya suhu apa, temperatur luar ruangan gitu. Temperatur luar ruangan kan luas sekali ya. Saya harus tanya pada ahli cuaca gitu. Ahli cuaca, kalau suhu berapa dikatakan nyaman, suhu berapa dikatakan gerah dan sebagainya, yang tahu mereka bukan kita. Nah, nanti bisa angka-angka itu kita ubah dengan istilahnya, kemudian istilah tersebut kita ubah jadi angka yang lebih sederhana. Itu juga sangat membantu nanti. Seperti itu. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sebentar, download dulu attendance list. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan asinkronus ya. Dan sifatnya studi kasus, jadi nanti ada tugas untuk Anda untuk mengerjakan. Oke ya, terima kasih, sampai bertemu lagi 2 minggu lagi berarti ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Halo, Yovita. Bisa nggak yang mereka dikontakin satu persatu yang mau wisuda itu? Nanti bagi tugas di antara sesama student staff itu gimana? Ditanyakan, diingatkan. Kan sudah pernah saya share ya data kalau wisudawan kita ya. Ada nomor HP-nya itu yang di Excel itu. Ya, ada nomor handphonenya, Jadi silakan bagi tugas saja. Ya, teman-teman SS bagi tugas, kontak, mengingatkan, nanti ada itu, soalnya sayang juga kalau terlalu sedikit ya. Ya tolong itu ya dibagi tugas ya sama teman-teman itu ya. Oke, makasih ya.